Ada laki-laki yang tiap pagi pamit kerja buat nafkahi anak istrinya. Tapi uangnya habis buat perempuan lain yang bahkan nggak tahu anaknya suka warna apa. Dia pikir itu cuma hiburan, pelarian sesaat, tapi yang dia gadaikan bukan cuma uang, tapi kepercayaan. Anaknya mulai tanya, kenapa buku sekolahnya belum dibeli? Yang satu lagi nanya, kenapa biaya semester kuliahnya belum dibayarin? Istrinya pura-pura kuat, padahal udah tahu semuanya. Dan dia sendiri terlalu sibuk menyuapi nafsunya, sampai lupa siapa yang dulu dia janji untuk dia lindungi. Banyak laki-laki yang tampak bertanggung jawab dari luar. Punya pekerjaan, bawa pulang uang, sesekali ngajak keluarga liburan. Tapi diam-diam dia menyimpan kebohongan yang pelan-pelan ngerusak segalanya dari dalam. Bukan karena dia nggak cinta keluarganya, tapi karena dia sendiri nggak tahu dia sebenarnya lagi ngejar apa. Nafsu selalu kelihatan seperti hadiah, padahal dia cuma bikin kita lupa arah, lupa tujuan, lupa siapa yang dulu kita banggakan saat kita berkata, saya mau jadi kepala keluarga. Dan di dunia yang semuanya serba cepat, godaan cuma tinggal satu tap, satu chat, satu ajakan, dan semua itu jadi masuk akal. Ketika hidup kita kehilangan makna yang sebenarnya, satu ajakan, dan semua itu jadi masuk akal. Ketika hidup kita kehilangan makna yang sebenarnya, mungkin awalnya ragu-ragu, deg-degan, ngerasa bersalah, tapi setelah terjun, ternyata rasanya bukan cuma nikmat, tapi bikin dia merasa hidup. Di luar dia kelihatan tenang, tapi di dalam dia sedang jatuh dan menikmati jatuhnya. Setelah itu menyesal, iya menyesal. Tapi nggak lama, karena nafsu itu bukan cuma soal tubuh, tapi itu soal pelarian dari kekosongan yang nggak pernah dia akui. Dan pelan-pelan dia mulai terbiasa, kebohongan jadi rutinitas, rasa bersalah jadi tumpul, sampai akhirnya dia nggak lagi bisa bedain mana yang cinta, mana yang candu. Dia bukan lagi lelaki yang kehilangan arah, tapi sudah jadi lelaki yang berhenti peduli kemana arah yang dia mau tuju. Kebanyakan orang pikir pria yang selingkuh itu adalah pria yang brengsek, nggak punya hati. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali itu bukan cuma soal moral, tapi itu soal luka yang nggak pernah disembuhin. Mungkin dia haus dikagumi, dia butuh validasi, butuh pengakuan, dia rindu dipuji, bukan karena dia egois, tapi karena dia kosong. Kosong karena terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dan dia menggunakan perempuan lain untuk merasa bahwa dirinya diinginkan, untuk ngerasa hebat lagi. Padahal yang dia butuhin bukan cinta baru, tapi berdamai sama dirinya yang lama. Banyak laki-laki nggak pernah diajarin cara memproses rasa malu, rasa gagal, rasa kecil. Jadinya mereka cari pelampiasan dan yang paling gampang, nafsu. Karena nafsu nggak pernah nanya, kamu lagi baik-baik aja atau enggak. Selama dia belum punya keberanian buat duduk sendiri dalam sepi dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya saya ini siapa sih? Maka dia akan terus lari, ganti-ganti pelampiasan, sampai yang hilang bukan cuma arah, tapi juga dirinya sendiri. Kalau ada pertanyaan, kenapa bisa laki-laki terperosok dalam perselingkuhan? Data dari Journal of Family Psychology di tahun 2010 menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami pengkhianatan dan konflik emosional karena perselingkuhan, mereka punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan, susah untuk percaya pada hubungan, dan trauma emosional ini akan berlanjut sampai mereka dewasa. Dan menurut kajian dari American Association for Marriage and Family Therapy, lebih dari 60% pernikahan yang mengalami perselingkuhan berakhir pada perceraian. Tapi dampak sebenarnya bukan pada tingkat perceraiannya, tapi pada luka batin yang nggak pernah kelihatan, terutama buat anak. Mereka nggak bilang apa-apa, tapi mereka lihat segalanya. Wajah ibu mereka yang tetap tersenyum meski tahu dibohongi. Teriakan yang dikira mereka nggak dengar. Malam-malam kosong di meja makan, dan nanti tanpa sadar, mereka tumbuh dengan definisi cinta yang rusak. Mengira bahwa disakiti itu adalah bagian dari rasa sayang. Mengira bahwa membohongi itu adalah hal yang biasa. Dan lingkaran itu terus berulang. Kalau kamu pikir ini berlebihan, coba kamu lihat kasusnya Tiger Woods. Salah satu pegolf legendaris dunia yang karirnya nyaris tamat. Bukan karena cedera, tapi karena skandal perselingkuhannya yang terungkap ke publik di tahun 2008 atau 2009. Reputasinya hancur, keluarganya berantakan, sponsorship hilang, dan butuh bertahun-tahun baginya buat bangkit.
dari rasa malu, dari kehilangan arah, dan dari luka yang dia timbulkan sendiri. Tapi Tiger Woods punya kesempatan untuk bangkit. Sementara mungkin banyak pria di luar sana nggak pernah dapat kesempatan itu. Karena mereka mungkin terlalu lama menyangkal, terlalu sombong untuk mengaku bahwa diri mereka salah, dan terlalu takut untuk pulang. Dan di titik ini, kamu harus jujur ke diri sendiri, mau terus begini terus, atau mau jadi laki-laki yang cukup berani untuk bilang, ini cukup. Kamu bisa terus bohong, terus ngeles, terus melindungi ego kamu, tapi setiap malam ketika semua orang udah tidur, kamu akan tetap sendiri. Sendiri sama pikiran kamu, sama bayangan kamu, sama wajah istri dan anak-anak yang diam-diam mungkin mulai menjauh, meskipun masih tinggal serumah. Dan saat itu ada satu pertanyaan yang gak bisa kamu hindari, saya ini laki-laki yang sedang membangun atau sedang menghancurkan. Kalau kamu cukup jujur, kamu akan sadar banyak hal yang kamu salahkan keluar. Padahal sumbernya ada di dalam diri. Nafsu bukan musuh, tapi dia nggak pernah bisa jadi pemimpin. Karena pemimpin keluarga nggak dibentuk dari seberapa banyak perempuan yang bisa dia miliki, tapi seberapa banyak hal yang bisa dia kendalikan. Dimulai dari mengendalikan diri sendiri. Dan keberanian terbesar buat seorang laki-laki bukan saat dia marah, bukan saat dia keras, tapi saat dia bisa berkaca dan bilang, saya salah, tapi saya nggak mau lanjut hidup saya kayak gini. Dan lebih dalam lagi, kesadaran bukan cuma soal bilang, saya salah. Kesadaran itu adalah duduk sendiri dalam diam dan jujur. Kenapa saya terus-menerus begini? Karena yang kamu butuh mungkin bukan cuma tobat sesaat, tapi pemahaman yang lebih dalam tentang lubang di dalam diri kamu yang selalu kamu isi dengan nafsu. Mungkin kamu nggak ngerasa kosong, nggak dilihat, nggak dihargai, dan kamu pikir perempuan lain bisa mengisi kekosongan itu. Padahal yang kamu butuh bukan validasi, tapi pengakuan. Pengakuan dari diri kamu sendiri bahwa kamu belum selesai dengan masa lalu kamu. Mungkin kamu besar di keluarga yang nggak ngajarin cara mengenal emosi, nggak pernah diajarin nangis, nggak pernah dikasih ruang jujur kalau misalnya lagi ngerasa rapuh. Jadi kamu pakai topeng, sok kuat, sok maskulin, sok pemimpin, padahal kamu sendiri udah lama kehilangan kendali. Dan satu-satunya jalan keluar, duduk, diam, hadapi. Hadapi bayangan kamu sendiri karena nggak ada perempuan di luar sana yang bisa nyelamatin kamu dari kebingungan yang kamu buat sendiri. Kalau kamu adalah laki-laki yang saat ini berselingkuh atau apapun istilahnya dan beneran mau berubah, nggak usah mulai dengan janji-janji besar. Mulai aja dari satu hal sederhana. Pulang hari ini lebih awal dari biasanya. Nggak pakai alasan, nggak pakai pencitraan, nggak usah beli oleh-oleh, nggak usah bilang aku mau berubah. Pulang aja lebih awal. Duduk, diam, coba lihat istri kamu, lihat anak kamu, dengar suara mereka, rasakan udara, rasakan suasana di rumahmu sendiri. Tempat yang udah lama kamu tinggalin, meski raga kamu selalu ada di situ. Dan saat malam tiba, ambil buku kosong atau selembar kertas, tulis apapun yang muncul dari dalam hati kamu. Nggak perlu sesuatu yang bagus, nggak perlu benar, cukup jujur. Tulis pertanyaan ini di atas kertas, apa yang sebenarnya saya kejar? Dan kenapa saya lebih memilih itu daripada mereka yang ada di rumah? Kalau kamu berani nulis tanpa sensor, tanpa drama, tanpa topeng, kamu akan lihat yang kamu cari di luar sana bukan cinta, tapi pelarian. Karena kamu nggak pernah diajarin cara tinggal di dalam diri kamu sendiri. Dan journaling, menulis itu bukan ritual spiritual, tapi dia adalah alat perang untuk bantu kamu ngelawan kebohongan yang udah kamu tekan sendiri bertahun-tahun. Kamu nggak harus sempurna, tapi kamu harus hadir karena nggak ada orang lain yang bisa mulangin diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Hidup kamu belum hancur, tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, akan ada yang hancur dan gak bisa kamu perbaiki dengan sekedar minta maaf. Kamu boleh gagal sebagai suami, tapi jangan gagal sebagai manusia. Karena sebelum kamu jadi kepala rumah tangga, kamu adalah anak dari Tuhan yang dulu pernah bilang, saya siap menjaga mereka. Kalau sekarang kamu kehilangan arah, itu wajar, tapi yang bahaya, kalau kamu terus berpura-pura udah nemuin jawabannya, padahal kamu sendiri kosong. Dan kalau kamu butuh bantuan buat mulai ngobrol sama diri sendiri, dengan jujur, dengan pelan, tanpa takut dihakimi. Saya ada satu workbook journaling kecil untuk bantu kamu. Nggak usah buat jadi keren, cukup untuk jadi jujur. Karena dari kejujuran itu arah pulangmu akan kelihatan. Linknya ada di deskripsi. Tapi kalau kamu belum siap ke sana, cukup lakukan satu hal. Jangan pura-pura lagi. Diam, dengar, dan pulang ke rumah.
pulang lebih awal, nikmati suasana rumah malam ini. Terakhir, sebagai laki-laki, kita pasti sepakat bahwa setiap laki-laki lahir dengan kekuatan besar, kemampuan untuk menghancurkan atau menyelamatkan. Dan dalam hidup, selalu ada momen yang memisahkan dua jalan itu. Bukan saat kamu dinilai orang lain, tapi saat kamu sendiri duduk dalam diam dan kamu sadar kamu udah terlalu lama hidup dengan cara yang bukan cara kamu. Banyak orang mati dalam keadaan dihormati, tapi nggak pernah dikenal. Karena mereka menghabiskan hidup untuk terlihat benar daripada benar-benar jujur. Jangan jadi salah satunya. Kalau hari ini kamu kosong dan kehilangan arah dan takut ngakuin itu, justru itu tandanya kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk bangun, kesempatan untuk pulang, kesempatan untuk nggak mati dalam ketidakjujuran. Semoga video ini bisa membantu kamu menyadarkan bahwa hidup dalam kebohongan cuma buat memuaskan nafsu sesaat hanya akan meninggalkan kehancuran yang panjang. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan siklus itu adalah dengan keberanian untuk jujur sama diri sendiri sebelum segalanya terlambat. Sampai sini dulu video kali ini. Like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lain tentang kejelasan hidup dan bagaimana menjalani hidup dengan benar. Saya tahu video ini mungkin agak menyakitkan untuk didengar buat laki-laki yang terlibat dalam perselingkuhan, laki-laki yang pamitnya mau nyari nafkah tapi nafkahnya dikirim buat perempuan lain. Tapi semoga video ini jadi alat bantu untuk mengingatkan kalian bahwa semuanya belum terlambat. Semuanya belum terlambat selama kalian mau membuka diri untuk mulai mengetahui siapa diri kalian sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanku. Salam kejelasan.